keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas apa? Peraturan kalau peraturan sekolah tidak boleh merokok. Tidak boleh, itu diantaranya. Sebenarnya ada hal tertentu ya. Kalau misalkan Anda dikatakan nggak boleh merokok, itu karena apa sih? Satu. Nah, artinya sekolah memberikan komitmen, memberikan aturan Anda nggak boleh merokok di sekolah. Alasannya apa? Satu, belum cukup umur mungkin. Supaya tidak rusak paru-parunya. Menjaga kebersihan. Supaya tidak rusak paru-parunya. Tidak rusak paru-parunya atau kesehatannya terganggu. Ada lagi? Secara ekonomis membuat uang. Ada lagi? Jaga lingkungan. Boleh. Ya. Ada lagi boleh? Kamu nggak boleh merokok di sekolah, nggak boleh merokok di kelas. Ya. Itu sama halnya ketika kamu di jalan, tahu fungsinya itu? Itu apa? Lindungi kepala. Nah, kalau Anda sadar dari diri bahwasanya helm itu yang pertama adalah untuk keselamatan pasti, maka pasti Anda akan melakukan kemanapun harus pakai. Kalau Anda sadar bahwasanya rokok itu membuat paru-paru kita mungkin nggak sehat, jadi terganggu dan sebagainya, maka kita nggak akan rokok. Ya. Kalau di Madura itu rokok itu luar biasa. Satu, karena penghasil tembakau. Dua, karena itu untuk media silaturahmi, biasanya seperti itu. Anda sowan ke kiai, sowan ke umar, ya, maka ini adalah sebagai suatu komunikasi, meskipun itu tidak tertulis. Rokok, ya. Rokok bareng-bareng, ngopi bareng-bareng. Tapi begitu tahu bahwasanya ketika sekolah bukan aturan, rokok nggak boleh. Karena apa? Rusak. Saya berhenti rokok kenapa? Kalau nggak batuk, nggak sadar diri, maka saya tetap rokok. Kalau dilarang, di sini dilarang, nggak rokok, Anda di rumah akan melakukan, karena nggak sadar diri. Kalau sudah ada dasar diri, sadar diri, maka saya di sini nggak ngerokok, di rumah pun juga nggak ngerokok. Itu satu. Ini yang perlu saya sampaikan. Inilah keyakinan. Nah, berikutnya. Oke. Bersikap positif. Ini ada dua. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya. Jadi sikap positif itu sikapnya baik. Yang pertama, misalnya datang tepat waktu. Kita masuk jam berapa? 6.45. Tadi ada jam berapa? Bagus. Ya. Alhamdulillah. Anda bisa mencontoh misalkan saya sekolah tidak pernah terlambat. Ada berapa terlambat itu karena sesuatu. Ketika di sekolah dasar itu jauhnya 4 kilometer itu saya tempuh dengan sepeda pancol itu. Lalu yang saya lakukan adalah sekolah setengah 6 sudah dibuka itu saya sudah datang. Setengah 6 itu sudah datang. Ya, naik sepeda. Jadi kebun sekolah itu sudah satu-satu. Nah, ini tiap hari saya satu. Itu ketika SD. Ada juga temanmu yang dulu saya sampaikan di Gapura itu ada juga ya. Seperti setengah 6 sudah sampai di sini. Bayangkan, setengah 6 sudah sampai di situ nomor 1. Tidak harus tampak seperti datang, terlambat datang. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Saya sudah salut. Tanpa saya komando, Anda sudah ada motivasi diri untuk membersihkan. Sekarang saya bersihkan. Jadi kelas yang mau kita gunakan untuk belajar harus bersih.
tahu sendiri kan? Tertib saat pelajaran berlangsung, ramai saat pembelajaran. Insya Allah kalau yang mungkin saya ngajar mungkin tertib. Saya nggak tahu yang lain. Saya nggak tahu yang lain. Insya Allah udah tertib. Selalu bertindak jujur, lawannya adalah selalu berbohong. Jujur itu jadikan komitmen nomor 1. Ada perusahaan itu yang mikir gini, kejujuran itu nomor 1, kadang dipancing dan sebagainya. Skill itu bisa dilatih. Jujur itu karakter. Ya. Karakter itu prosesnya lama, jadi latihan mulai kecil. Tapi kalau skill keahlian, Anda belajar matematika 3 bulan, matematika terus, maka pelajaran satu tahun itu bisa selesai. Karena 1 tahun, 3 tahun Anda sekolah di SMK bisa selesai. Dilatih Anda akan maju. Sekarang ramai laku-laku. Ini kemarin nggak ada yang jujur lah. Ya, punya anak itu sampai dibawa ke sekolah di SMP dibawa ke sekolah. Wah betul. Ya. Jadi saya Indonesia kan, saya Indonesia. Tren yang baru. Jadi jujur kamu bisa. Ya. Kamu main enggak? Main. Kalau dia jujur kan ya, ayo. Saya tahun ini belum nyoba, tapi berapa tahun yang lalu anak saya. Karena itu akan berulang. Mempunyai komitmen bersama. Teman-temannya nyapu, sudah komitmennya nyapu tiap hari datang nyapu. Ternyata dia anaknya cuek biasa aja. Itu tapi kalau di sekolah sono ya, di negeri Konoha. Selalu bergotong royong. Lawannya adalah apatis. Jadi dia selalu bergotong royong. Temannya nyampkan, gitu. Yang apatis gimana? Adalah jual aja. Iya kan, Dina. Bawa aja. Saya tambah lagi. Itu jual. Sekarang itu yang dibutuhkan adalah kolaboratif. Tapi contoh, ada putrinya seorang guru di sini. Sejak kecil itu smart. Selisih usia dengan anak saya pertama itu sekitar 3 tahun. Tapi ketika dia belum masuk TK, anak saya belum bisa baca, mana huruf belum bisa. Dia sudah bisa baca. Jadi sekolah nggak susah, mau masuk manapun masuk di SMP 1, samanya di beasiswa di Semarang, beasiswa dengan Turki. Jadi nggak ada biaya oleh pemerintah Turki. Sekarang di ITB matematika. Tapi ada temannya. Apa? Sosialnya kurang. Dia nggak mau ngomong dengan temannya yang lain. Nggak tahu. Dia saya sapa, nggak mau. Ya temannya kan, teman orang tuanya kan. Ya hidupnya saya temannya, saya sapa. Jadi mungkin nggak tahu kamu itu apa. Jadi sosialnya dia pinter yang konflik. Tapi kalau itu nanti ketika bekerja ya dia mungkin ada cocoknya adalah seorang peneliti, dosen mungkin nggak terlalu banyak ngomong nggak saja. Mungkin seperti itu. Tapi ada anak satu beda.
ininya sih ya lumayan bagus, tapi karena nggak biasa, bukan bagus, nggak mau. Dia nggak mau ngeksplor, padahal bagus. Matematikanya aja 10 UN misalnya, 10. Lumayan cerdas. Tetapi dia lebih suka kumpul dengan teman-temannya. Hampir satu sekolah itu tahu nama itu. Bedanya itu. Akhirnya apa? Temannya banyak. Nah ini ketika nanti dia bekerja lebih cepat. Insya Allah lebih cepat. Karena jenjang gas pendidikan dia apa? Bisa berkolaborasi dengan teman. Kalau yang smart tadi, jangankan berkolaborasi, dia teman aja nggak mungkin punya dalam satu kelas itu. Temannya nggak mau. Dia pun juga nggak mau berteman dengan. Karena merasa apa? Temannya menganggap dia merasa aneh. Aneh dia. Tapi begitu dia dikasih blog, dia sebagai blogger yang luar biasa. Itu bedanya. Oke. Saling menghormati. Tidak tampak seperti suka meremehkan. Guru yang baik misalkan ya, saya nggak akan apa ya, cuman mungkin yang lain. Silakan. Jadi kita punya saling menghormati. Beliau pun juga akan merasa mungkin ya menghormati saya. Kita saling menghormati itu ya. Misalkan juga dalam bertangga dia, bertangga misalkan waktunya tidur siang, misalkan dan tidur siang. Kalau kita mungkin kan nggak bisa ya setengah 4 ya pulang. Jadi kadang waktunya tidur siang jam-jam habis asar itu nyetel radio atau hari tertentu malam minggu sampai subuh atau minggunya diteruskan karaoke sampai seharian. Dan soundnya itu sound yang digunakan untuk hajatan. Jadi tetangganya itu kacanya udah bergetar. Nah kira-kira itu saling menghormati ya? Ya, terus ada orang yang sakit misalnya. Jadi ada tipe-tipe seperti itu. Satu hari bayangkan, mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore karaoke. Nah itu kita harus tahu diri. Oke, berikutnya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti selalu mengucapkan salam kepada guru. Saya lihat tadi, tidak. Di depan ya. Ada yang lewat. Assalamualaikum. Kan doa kan itu. Kamu balik jauh. Itu aja kasih. Ya. Tidak pernah menyapa apalagi mengucapkan salam. Ya. Ada gurunya lewat itu. Ya. Jangan kan nunduk, ya jalan aja. Ini juga salah sikap yang kurang minimal itu loh. Disapa atau nunduk atau saling. Orang Madura itu luar biasa loh ya. Kan saya kan. Saya kemarin ke Surabaya. Surabaya ternyata budaya ngapora, saporana, numpang lepet nggak ada. Ngapora. Ya. Orang mana? Orang Surabaya. Asli mana ya? Banyak juga ya. Ini sudah mulai pergi ke kita nggak mau. Selama di sekolah ini ya itu kita budayakan, kan gitu ya. Selalu tak izin jika menjawab sesuatu. Aku sudah mau. Nah, terus dikembalikan lagi. Kalau sampai di bawah kan lupa lagi. Mengucapkan terima kasih saat dibantu.
minimal trade. Makasih ya. Anggong, kan gitu. Terus mempunyai adab yang baik dalam berteman, santun pada lawan bicara. Jadi nanti kalau diajak ngomong siapapun kan tatap. Kalau nggak mau dapat ya tatap. Kamu diwawancarai ya, diwawancarai misalkan mau melamar pekerjaan. Jangan nunduk. Kamu kurang pede, dianggap bahwa kamu nggak pede untuk jabatan. Tatap. Nih, ada kuat. Ini ya. Tahu tahu? Ya, silakan ditaruh ininya. Apa namanya? Kalian dari ini perpaduan antara alus. Ya. Terus berikutnya, setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Ya. Terlihat menghormati guru dan teman, mempunyai empati, senang berbagi, selalu berbuat baik. Berperilaku sopan santun, berperilaku jujur, suka menolong. Ya, terdengar ini menyapa ya, assalamualaikum, boleh saya pinjam? Ya, terima kasih sudah dibantu. Ini saya pikir di Madura sudah ada sejak dulu, cuma kita hanya mengajarkan. Nah, ini ada tugas guru, tugas murid. Nah, saya tahu guru tugasnya membuat kesepakatan kelas. Ya, murid tugasnya menjalankan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan keyakinan kelas. Guru melakukan penilaian. Nah, murid mengikuti pembelajaran bersama guru. Guru menuntut melakukan penilaian diagnostik. Sebenarnya, ya, Anda itu kalau awal itu lakukan. Sama seperti kemarin, adakah yang bisa baca? Akhirnya apa? Kita sendiri. Prosesnya kita perlakukan beda juga. Ya, tidak terjadi kecemburuan di situ. Guru sifatnya menuntut. Menuntut gini. Kamu harus pandai kelas. Kamu harus pandai gini. Kamu harus ini. Mau saya nggak suka kelas apa? Misalkan saya sukanya gambar teknik, ya, berarti gambar teknik itu yang harus Anda kuasai dengan baik, biasa. Itu namanya menuntut. Kalau Anda saya paksa, belum terbeting, ya, yang nggak suka, Anda nggak selesai. Ya berarti penilaiannya sampai yang tidak suka itu. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, ya, melakukan penilaian, ya, melakukan refleksi pembelajaran, ya, termasuk memberikan kritik dan saran pada guru. Pernah? Pernah ya? Masih kira saya. Itu pembelajaran saya untuk berikutnya. Memastikan murid aman dan nyaman dalam belajar, melaporkan hasil belajar di rapat itu. Memastikan murid aman dan nyaman dalam belajar. Intinya gini, kamu itu sekolah, ya, maka perasaan Anda itu harus tenang, nyaman, aman dari misalkan bullying, yang tidak, kadang-kadang ngaku sih, itu pembulian, ya, itu nggak boleh. Ada yang bilang, Pak itu untuk melatih mental. Bisa saja. Kamu diajarkan di proses sekarang, dan saya hasil produk yang pendidikan yang dahulu. Untuk berubah menjadi sekarang kadang menjadi kesulitan bagi kamu, Bapak Ibu guru. Karena apa? Kita dulu kalau nggak bisa matematika, perkalian 3 kali 4, 4 kali 4, ya kok dipukul, ya, kepalanya ada, tangannya dipukul, cetok, cubit, itu
Garis. Ada bambu yang panjang gitu, nggak bisa pukul kepalanya, ketok gitu. Padahal 4 kali 4 itu adalah 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. WA ditunggu-tunggu, nggak dibalas-balas ya kan. Sambungan aja 4 kali 4, sempat nggak sempat harus dibalas. Yang apa itu derajat global dia. Teman-teman perempuannya di WA semua, nggak dibalas semua. Tugas murid mengikuti pembelajaran bersama guru, belajar mengikuti penilaian, mengerjakan tugas bersama dengan guru, menindaklanjuti hasil refleksi. Dia diinginkan apa? Itu harus ditindaklanjuti. Tugas guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ya. Ada bapak ibu guru itu yang kadang, ya, itu di sekolah lain ya, marah kan terus dapat marah kayak gitu. Sesuai di mana? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya? Kamu di rumah dimarahi terus, nyaman nggak? Marah dan nasihat beda ya? Beda kan? Ya. Tapi suatu saat ketika Anda keluar kota, lama di luar kota tidak pernah pulang, maka akan kangen suara ibumu ngamuk-ngamuk. Betul. Ya, coba. Itu tidak akan Anda merasakan ketika Anda belum pernah pulang. Misalnya, teman-teman seusia saya mulai dari SMK, SMA, keluar karena kekurangan biaya, dia jadi TKI. Jauh. Ada yang di Korea, paling dekat itu Malaysia, dan di Jepang, dan orang Indonesia itu luar biasa kinerja. Kalau sudah di sana, di Korea misalkan ya, 2 tahun nggak pulang, kangen suara adzan subuh sebelum adzan. Nah, itu kangen. Kamu lama nggak pulang, hari raya nggak pulang, sholat takbir kangen. Biasanya ada takbir itu di rumah bareng-bareng ngumpul dari keluarga. Keluarga itu tempat yang terbaik. Maka kamu akan merasakan masakannya ibu kamu. Ya, pastikan itu. Kau makan 2 kali enak-enak, bosan lama-lama, ingin masakannya utuh. Merusak barang orang lain atau sekolahnya nggak boleh. Ya, tidak gampang seperti itu. Tugas guru memaksa, boleh. Ada, Pak itu kok masih dipaksa Pak? Mungkin nggak wajar. Berarti nggak wajar. Menghukum beda dengan sudah disepakati. Misalnya kalau nggak mengerjakan PR itu sanksinya apa gitu misalnya. Kalau udah sepakat kan udah enak. Menyiapkan barang-barang murid, bukan menyiapkan barang-barang murid. Jadi tugasnya guru itu bukan menyiapkan. Tugas murid bukan melanggar keyakinan kelas. Ya udah disepakati ya, tidak atau tidak dilanggar. Menciptakan masalah, mengeluh, disakiti atau menyakiti sama ya. Ya, bukan disakiti atau bukan menyakiti, merusak barang-barang orang lain atau oke, itu yang harus saya sampaikan. Satu hal nanti akan saya kasih sticky note, kertas
Anda bisa Anda tuliskan di sini. Ya, kita akan buat kesepakatan kelas, keyakinan. Ya, tulis saja. Tulis saja. Nggak usah contoh, nggak ada yang contoh. Ya, boleh 2, 3, boleh. Misalkan saya kita sepakatannya datang tepat waktu. Ya, baik guru dan siswa kan itu ya, datang tepat waktu. 06.45 sudah dulu. Toleransi misalkan 06.55 sudah berada di kelas. Ya. Terus misalkan membersihkan kelas. Nah, sebelum belajar. Ya. Terus ada lagi misalkan tidak membuat gaduh ketika belajar. Seperti itu ya. Oke, silakan ini bagi dulu yang dibuka aja. Terus setiap anak kasihkan satu dulu. Nanti kalau ada 2 jawaban nambah. Silakan. Bisa dibuka? Buka. Bagikan saja. Silakan. Oke. Silakan tulis. Ya, silakan tulis. Nanti satu dulu. Kalau misalkan kurang nanti saya tambah ya. Satu anak satu lembar dulu. Nanti kalau kurang, nggak usah dikit Pak. Nggak usah lipat. Nggak usah lipat. Tulis saja di situ. Kita buat jaringan kelas kita. Boleh langsung tuliskan aja apa? Nanti kita akan boleh kasih nama. Tidak usah juga ada apa-apa.
Tidak merokok ini. Sudah ditempel coba. Tempel coba. Ya gantian ditempel coba, silakan ditempel. Belum. Bebas tempatnya di mana boleh. Boleh. Akan ke kanan. Kanan itu yang kosong, yang kosong itu. Kanan. Boleh nambahin lagi, boleh beberapa. Nanti mereka jangan ditumpuk. Udah lagi? Udah lagi? Diganti aja, misalkan udah lagi. Silakan dicatat. Ada lagi?
Ada lagi? Tidak boleh berpacaran karena ini dosa. Yuk party dulu. Ya. Tidak terlambat atau datang dengan tepat waktu. Yang pertama ya. Semangat. Melakukan sholat zuhur berjamaah. Tidak merokok di sekolah. Semangat ya. Membersihkan kelas sebelum memulai pembelajaran. Boleh? Harus menyelesaikan tugas. Ini sama ya. Sebelum pelajaran dimulai, bersihkan kelas terlebih dahulu sama. Tidak datang terlambat juga sama. Tidak melawan perkataan guru. Tidak datang terlambat. Jangan tawuran. Jangan tawuran. Jangan rasis. Nggak boleh rasis. Sepakat ya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak lalu pada saat guru sudah menjelaskan. Tidak bermain HP saat pembelajaran. Sepakat? Karena saat pembelajaran. Konsekuensinya besar. Ya jelas. Pembesaran kelas sama. Ini sarapan. Tidak mengambil beban. Menjaga kebersihan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh bermain bola dalam kelas. Stop bullying. Kita stop bullying ya. Sepakat? Berdoa sebelum pembelajaran, menghormati hak guru dan teman. Bagus ya. Berkas tepat waktu. Tidak boleh bicara di dalam kelas. Tidak mungkin lah ya. Menjaga nama baik teman. Oke, tidak boleh main HP sama. Tidak lambat masuk kelas dan terlambat membersihkan kelas, rokok sama semua membersihkan kelas ya. Ada sholat saat bersama juga. Jadi sama dengan ini programnya siswaan dalam sekolah bahasanya ketika dulu kita kerja. Kalau misalkan di sana nggak cukup ya